pengoperasian Excel untuk latihan di sini reference ya, dari teknik atau sistem referensi. Secara teori atau secara konsep itu bisa digunakan untuk referensi antar sel di dalam satu sheet itu atau workbook. Kemudian juga antar sheet ya, di dalam satu sheet, antar sheet, jadi yang kedua antar sheet dalam satu file itu. Kemudian antar file. Nah, untuk yang antar file ini apa ya, semacam saya berikan pengenalan saja ya yang antar file, karena ini punya resiko tersendiri. Tetapi jika suatu saat itu nanti berhadapan atau ketemu dengan hal seperti itu, jadi sudah paham, oh bisa dilakukan. Kalau tidak pernah tahu ya, ketika ada permintaan itu nggak tahu. Bahkan mungkin ada kasus loh, ini filenya kok error-error terus, kenapa gitu ya, tidak bisa mengatasi. Sebenarnya sepele karena itu mengambil dari file lain. Nah itu ya yang ada 3 secara konsep. Nah oke, ini yang pertama adalah dasar ya, dari pelanggan. Yang pertama kita ambil misalnya dari satu sheet dulu ya, saya pakai sheet pelanggan itu. Nah di dalam satu sheet ini sudah disediakan, ini ada daftar pelanggan. Saya tidak akan membaca data pelanggannya, kan yang saya butuhkan di sini adalah nomor ya. Nomor di depan ini akan diletakkan lagi di belakang. Nah ini biasanya berlaku untuk yang file apa itu, brandnya panjang gitu ya, sehingga perlu cek atau tanda tangan gitu ya, bisa sana muncul lagi nomor kemudian ada tanda tangan. Nah itu. Nah sebenarnya kalau sudah pernah fungsi dasar tentunya sudah bisa ya, karena kita cuma pakai sama dengan, kemudian diklik saja ya, nah akan muncul di atas itu sama dengan B4 ya. Sama di sini juga muncul B4, jadi editnya bisa yang ini, yang di apa, sel, sama juga yang ada di kotak gitu ya, ada kotak formula ya di situ. Saya tekan enter, saya copy ke bawah, ini copy cepat ya. Nah yang copy lain boleh Anda coba. Oke, jadi cukup mudah. Ini yang satu sel itu cukup sama dengan, kemudian diarahkan ke mana itu, yang data yang dituju, terus di copy aja. Oke, itu yang pertama dalam satu sheet. Cukup sangat mudah ya, mudah banget gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu antar sheet ya, nanti yang bagus akan berlanjut dengan antar file ya. Oke, antar sheet itu cukup mudah. Nah biasanya diawali dengan tanda sama dengan kan. Nah rekomendasi saya tuh dengan cara begini, diklik aja langsung ke sheet yang akan dituju ya. Jadi mengurangi menghafal atau apa ya, ngiling-ngiling alamat sel dan mengetik ini ya nama sheet. Nah coba Anda perhatikan di situ, di atas itu muncul ya sama dengan pelanggan pentung ya, tanda seru ya. Nah itu artinya kalau diakhiri tanda seru itu berarti kan sheet ya. Coba apa yang terjadi sambil diperhatikan yang atas ya, nanti ya di tempat Anda belajar. Kalau kita klik tadi ID ya. Oke, kalau kita klik ID, dia akan muncul C4. Ya, jadi pelanggan itu sheet sampai tanda seru plus alamat. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah jadi, enternya nggak usah balik lagi ke sana, nggak apa-apa gitu ya. Langsung aja di enter di sini kalau memang sudah selesai. Kecuali mau ditambah lagi ya boleh ya, cari sheet yang lain gitu ya, boleh juga. Nah, oke. Untuk mengcopy saya pakai ini aja ya. Nah, cukup mudah kan? Sangat mudah. Anda bisa coba. Ini dasar saja ya, dasar. Kemudian ini ada saya sediakan di bawah, bisa digunakan untuk menjumlah juga ya. Sum, kemudian pelanggan saya klik, yang akan dijumlah apa di situ? Oh, saldo. Ya saya blok aja. Ya, semoga udah tahu cara ngeblok ya. Ya oke. Saya enter sudah jadi. Nah, itu antar sheet. Yang nama pelanggan dan syarat silahkan dilengkapi aja ya. Oke, saya simpan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika kita menggunakan antar file. Silahkan diaktifkan saja file satunya ya. Yang nomor 2 itu
apa ya? Nota. Ya, ya, yang nota nomor 2. Baik, mirip dengan yang tadi, tetapi saya akan mencoba ya. Ini kalau apa-apa ya dibaca ya di teks saya yang saya tulis ya secara lengkap sudah saya ya belum lengkap sih sudah saya tulis apa itu resikonya kemudian manfaatnya gitu ya tapi yang harus disadari kan resikonya jangan sampai apa ini eh, menyediakan data yang keliru ya karena tidak terupdate atau apa atau mungkin file yang satu tertinggal jadi error kayak gitu ya. Nah, itu nanti Anda pelajari ya, saya hanya menstimulus ide aja bahwa ini bisa gitu ya. Tahap saya hanya sampai di situ ya. Ini babak bonus ya. Ya, yang utama kan seed ya dulu ya. Tapi kemungkinan juga kalau ada nanti pakai ini bisa ya. Ya, dumeh bonus ya, dumeh apa ya? Hanya karena bonus terus tidak dipelajari ya. Mana-mana ya rugi. Baik, antar file bedanya ini. Nah, ini sama dengan dah saya ketik. Kemudian kalau tadi ngeklik sheet, ya sekarang pilih file ya. Kalau saya milih yang file aktif di bawah ya. Ini sudah aktif loh ya. Ya, apa ya tadi ya? Yang oh yang ini ya, yang ada datanya ya. Oke. Pelanggan ya. Pelanggan saya klik. Ya, jadi ini kan beberapa file ya itu catatan pembelajarannya. Oke, klik. Ya, dia akan menuju ke file yang ini sudah aktif tapi belum saya klik ya. Lanjutannya belum ya. Masih terbuka. Kalau saya menuju ke sheet pelanggan ya saya klik. Tapi ini kan filenya sudah berbeda. Kalau di tempat Anda tampilan di layar penuh lebih enak. Nah, saya ini seperempat layar ya. Jadi seperempat layar komputer saya. Jadi nggak saya perlihatkan. Yang di crop ini lebih kecil lagi gitu ya. Sudah Excelnya diperkecil, yang di syuting ya apa di video kan juga diperkecil ya demi hemat ya kalau mau diperbuat besar ya nggak apa-apa lah tapi kuotanya 4 kali lipat ya kira kita mau ambil apa ya tadi ID ya oke nah ini Anda lihat dulu di atas itu muncul ya Excel reference dasar ini nama filenya ya plus sheetnya sudah muncul juga saya tambahi satu klik nah bedanya ada stringnya ya. Karena dianggap permanen atau tetap. Nah, kalau di copy nanti nggak coba. Saya enter aja dari sini ya. Tuh, masuk ke sini kan. Nah, kalau di awal itu Anda sudah saya kenalkan dengan absolut misalnya atau kalau di video di bagian yang lain ya di YouTube ini mungkin ada ya di bagian lain itu tentang absolut ya dicari. Nah, itu coba apa yang terjadi. Loh, datanya sama semua. Ya, itu masalahnya karena ada absolut. Ya, kita harus menghilangkan absolutnya. Boleh pakai F4, saya hapus saja yang menujuannya ke situ aja ya. Nah, C4-nya begitu kan? Iya, klik. Ya, no, sudah sesuai kan? Tapi ini berada di file yang berbeda. Coba ya, apa yang terjadi ketika saya update yang data di pelanggan ya. Nah, ini misalnya saya ganti berapa ya? 10 sudah ada ya. Ini 1, 2, saya tambah angka 2 ya. 2. Ah, ini simsalabim ya, di sini saya simsalabim. Ya, ini saya 1, 2 ya. Apakah di baris kedua di sheet yang tadi yang refer itu berubah? Loh, langsung berubah juga ya. Nah, itu ya, jadi antar file berubah gitu ya. Nah, juga ikut ya. Ya, hebat ya Excel ya sehingga sing pinter. Nah, ini saya ganti 3. Nah, membuktikan aja ya. Wih, langsung berubah. Nah, itu terjadi yang pernah menjadi permintaan ke saya itu data akuntansi ya, gitu ya. Ada data berbagai macam itu ya. Eh, sampai kalau nggak salah 10 file atau hampir 10 file lah gitu kayaknya. Karena berbagai data itu digabung. Nah, itu meminta, waduh ini ya bisa sih, tapi ya harus sadar dengan resikonya ya kalau ngopi ya jangan ketinggalan salah satu nanti datanya nggak ikut misalnya atau nggak terupdate gitu ya nah oke. Ini setelah sederhana
apa itu reference dasar. Oke, selamat belajar ya. Latihannya sederhana saja, langsung di sini aja ya. Oke, terima kasih.